Hai sobat, kembali lagi di channel kita dengan cerita menarik tentang kecerdikan Abu Nawas yang legendaris. Kali ini, saya akan membagikan kisah bagaimana Abu Nawas berhasil membuat Raja Harun al-Rasyid kebingungan dengan selembar uang 1000. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan di istananya. Seperti biasa, ketika kebosanan melanda, beliau selalu memanggil Abu Nawas untuk menghiburnya. Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu, kata raja dengan senyum penuh arti. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya membungkuk hormat dan menjawab, hamba siap melaksanakan perintah Baginda. Raja kemudian mengeluarkan selembar uang 1000 dan berkata, aku ingin kau membelanjakan uang ini dengan syarat, setengahnya untuk dunia dan setengahnya untuk akhirat. Kau harus membelanjakannya hari ini juga. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas tersenyum. Tanpa ragu, dia menerima uang tersebut dan pamit untuk menjalankan tugasnya. Semua orang di istana penasaran, bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tantangan ini. Sore harinya, Abu Nawas kembali menghadap Raja. Baginda, hamba telah melaksanakan perintah sesuai dengan yang Baginda minta, ucapnya dengan penuh keyakinan. Raja yang penasaran bertanya, bagaimana caramu membelanjakan uang itu? Ceritakan padaku. Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, hamba membeli cermin seharga 500 rupiah, dan 500 sisanya hamba gunakan untuk membeli Al-Quran. Raja mengerutkan kening, apa maksudmu dengan pembagian itu? Dengan bijaksana Abu Nawas menjawab, cermin melambangkan dunia, Baginda, ketika kita bercermin, yang terlihat hanyalah bayangan sementara, sama seperti kehidupan dunia yang fana, sedangkan Al-Quran melambangkan akhirat. Karena ia adalah pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, kemudian tersenyum lebar. Beliau sangat terkesan dengan jawaban cerdas Abu Nawas. Sungguh bijak jawabanmu, Abu Nawas, kau memang layak menjadi penasihatku. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya tentang memecahkan masalah, tapi juga tentang bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan pemikiran yang jernih dan kreatif, kita bisa menyelesaikan tantangan dengan cara yang bermakna. Nah, sobat, bagaimana menurut kalian tentang kecerdikan Abu Nawas kali ini? Apakah kalian punya interpretasi lain tentang cara membagi antara urusan dunia dan akhirat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan konten ini, dan subscribe channel kita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid yang mengajarkan kita tentang makna keadilan yang sesungguhnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan di pasar Baghdad. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang sering dilakukannya untuk mengetahui kondisi rakyatnya secara langsung. Di tengah keramaian pasar, Raja melihat Abu Nawas yang sedang duduk santai menikmati secangkir kopi. Wahai Abu Nawas, sapa Raja dengan ramah, aku ingin menguji kepintaranmu. Jelaskan padaku, apa arti keadilan menurutmu? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Dia tidak langsung menjawab, melainkan mengajak Raja untuk berjalan-jalan bersamanya. Yang mulia, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang menarik. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah kedai makanan sederhana. Di sana, Abu Nawas memesan 2 porsi makanan yang sama. Satu porsi dihidangkan dengan sangat mewah di atas piring emas, sementara porsi lainnya disajikan di atas piring tanah liat yang sederhana. Silakan yang mulia, pilihlah makanan mana yang ingin Anda santap, kata Abu Nawas. Raja memilih makanan yang ada di piring emas. Setelah mencicipi, Raja berkomentar, rasanya biasa saja. Sama seperti makanan di piring tanah liat itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, itulah keadilan yang mulia. Meskipun wadahnya berbeda, isinya tetap sama, seperti manusia. Tak peduli kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, semua memiliki hak yang sama di mata hukum dan keadilan. Raja terdiam sejenak, mencerna makna dalam dari perumpamaan Abu Nawas. Tetapi bukankah ada perbedaan antara raja dan rakyatnya? Tanya Raja. Benar, yang mulia. Perbedaan itu ada dalam tanggung jawab dan amanah yang diemban.
bukan dalam hal hak dan martabat sebagai manusia. Seorang raja memang memiliki kewenangan lebih besar, tapi itu adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas. Oh benar, Abu Nawas, keadilan bukan berarti memberikan porsi yang sama, tapi memberikan apa yang menjadi hak setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Tepat sekali, Yang Mulia, dan izinkan hamba menambahkan, keadilan juga berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat, terlepas dari status sosial mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan adalah nilai universal yang harus dijunjung tinggi. Keadilan tidak memandang status, kekayaan, atau kedudukan seseorang. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Teman-teman, dari kisah Abu Nawas ini, kita bisa belajar bahwa keadilan bukan hanya tentang membagi sama rata, tapi juga tentang memberikan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita praktikkan nilai-nilai keadilan ini. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian punya pengalaman menarik tentang keadilan yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.